Awake brain surgery atau dikenal juga sebagai pembedahan otak yang dilakukan kepada pasien dalam kondisi sadar telah dapat dilakukan di Indonesia. Tindakan ini dilakukan pada kasus di mana tumor otak menimbulkan kejang dan epilepsi serta berada di area otak yang memiliki fungsi penting seperti fungsi berbahasa, berbicara, sensorik maupun motorik. Selama operasi berlangsung, pasien akan diminta berbicara dan menggerakkan anggota tubuhnya untuk memantau aktivitas otak pasien. Respon dari pasien akan membantu dokter memastikan bahwa dokter bedah saraf menangani area otak yang tepat yang membutuhkan pembedahan. Jadi indikasi awake brain surgery itu adalah bila lokasi-lokasi tumor berada pada lokasi yang penting, yang berdekatan dengan area motorik ya, karena adanya kesalahan itu bisa mengakibatkan kelumpuhan. Jadi area motorik itu penting. Kedua, area pusat bahasa. Pusat bahasa kalau terjadi kesalahan atau terjadi pengambilan pada jaringan yang berfungsi untuk pusat bahasa, maka dia bisa menjadi bisu pada saat pasca operasi. Saya sadar, meskipun saya tutup mata, diajak ngomong saya oke. Saya dengar. Walaupun saya tutup sebagian kepala ya, kalau saya tutup, saya dengar koordinasinya bagus. Saya masih punya fungsi luhur untuk mengerti, oh kalimat ini tujuannya apa, kalimat ini tujuannya apa. Nah dari situ saya sadar bahwa saya udah bisa berkomunikasi yang baik gitu. Karena kan kenapa? Saya bisa minta minum aja udah bagus kan itu. Kan kalau orang nggak disorientasi kan dia nggak tahu mau bilang apa kan gitu. Mau minta minum aja susah, ya kan? Tapi dengan dia minta minum, berarti kan orientasinya bagus. Pembedahan otak secara sadar atau awake brain surgery dilakukan secara kolaboratif bersama tim kedokteran multidisiplin dari anestesi, dokter saraf, dan dokter bedah saraf sebagai operator utama. Demi menjaga keamanan selama tindakan berlangsung, operasi juga dipantau dengan IOM atau intraoperatif neuromonitoring yang memantau fungsi saraf tubuh tidak terganggu selama pembedahan berlangsung. Adanya intraoperatif monitoring dengan peralatan dan kabel-kabel yang canggih itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kelistrikan di saraf dan di otot itu bisa terjamin dengan baik pada saat kita melakukan operasi pengangkatan tumor. Karena kalau tanpa adanya IOM itu, tentu kita akan kesulitan untuk memastikan apakah kita harus stop mengangkat tumornya atau lanjut mengangkat tumor. Umpama kalau misalnya ada tumor di dekat area motorik, hasil IOM-nya masih aman, kemudian evaluasi motorik karena pasiennya bangun bisa disuruh angkat tangan, melakukan aktivitas menulis dan lain sebagainya masih oke, tentu kita akan lebih confident untuk mengangkat tumor lebih banyak lagi. Menurut Dr. Joy, dengan prosedur awake brain surgery, tindakan pengangkatan tumor akan lebih terjaga keamanannya, sehingga risiko seperti terganggunya fungsi gerak maupun berbicara pasca operasi dapat diminimalisir. Awake surgery ini adalah kerjasama tim antara tim bedah saraf dengan tim anestesi dan tim dokter spesialis saraf. Satu, kita bisa memaksimalkan keselamatan dan keamanan pasien. Kita mengetahui bahwa otak itu adalah jaringan yang penuh dengan fungsi. Artinya, kalau terjadi kerusakan fungsi otak yang mengakibatkan contohnya kelumpuhan, gangguan bicara, maka dia akan sifatnya permanen. Sehingga dengan adanya awake brain surgery ini, kita bisa monitor langsung kalau memang ada jaringan-jaringan otak yang dalam kondisi potensi bahaya, sehingga kita bisa hindari, sehingga ya pada akhirnya memaksimalkan kondisi klinis dan neurologis pasien pasca operasi. Yang kedua, dengan awake brain surgery ini masa pemulihan lebih cepat karena pasien tidak lagi mengalami masa pemulihan sadar bangun dari obat bius, terus kemudian masuk ICU ventilator, itu tidak perlu lagi mengalami hal yang seperti itu. Sehingga dia cukup dirawat di ruang high care unit dan kemudian besoknya bisa pindah, lusa sudah bisa pulang.